Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, alhamdulillah semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak, karena sebentar lagi kita akan menghadapi pekan UTS, jadi jangan sampai lengah dan tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah semuanya sudah hadir di Zoom? Bagaimana Ketua Kelas? Sudah, Bu. Sudah hadir semuanya di pembelajaran hari ini, Ibu. Oke, baik. Karena sudah hadir semua, jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir yang telah Ibu bagikan ya melalui Google Form. Sebelumnya, tolong yang belum menyalakan kameranya untuk segera dinyalakan ya, supaya Ibu bisa lihat nih wajah anak-anak kelas 11 AKL yang sudah siap dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke anak-anak, kita bertemu lagi nih di mata pelajaran layanan lembaga perbankan. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Minggu lalu membahas tentang simpanan tabungan, Bu. Ya benar, boleh sedikit dijelaskan apa itu simpanan tabungan? Iya, izin menjelaskan. Jadi simpanan tabungan itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat analisis lainnya. Gitu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Benar sekali, Aida. Alhamdulillah ya, kalian masih ingat gitu materi minggu lalu. Oke, anak-anak, Ibu akan memberikan apresiasi kepada kalian yang berani menjawab ataupun bertanya dan aktif selama pembelajaran sebagai nilai tambahan gitu ya. Jadi, Ibu harap kalian turut aktif dalam setiap pembelajaran. Oke, sekarang kita akan masuk kepada materi hari ini, yaitu materi simpanan deposito, di mana pada materi ini kalian itu diharapkan dapat mengetahui pengertian simpanan deposito, jenis simpanan deposito yang beredar di masyarakat, dan juga perhitungan jasa bunga deposito. Nah, sebelum saya lanjutkan, anak-anak ada yang tahu nggak simpanan deposito apa? Minggu lalu Ibu sudah memperingatkan kalian ya untuk membaca bukunya terlebih dahulu. Apakah sudah dibaca? Jika sudah, pastinya tahu apa itu simpanan deposito. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dana bank. Ya, betul sekali, Ines. Jawabannya beri tepuk tangan ya, teman-teman. Untuk Ines, Ibu rasa kalian sudah siap gitu untuk mengikuti materi kali ini mengenai simpanan deposito. Oke, Ibu akan menjelaskan ya, akan share screen sebentar. Terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebentar. Nah, di sini adalah materi terkait simpanan deposito. Jangan lupa untuk dicatat ya agar semakin memahaminya. Oke, topik pembahasan kita hari ini mengenai pengertian simpanan deposito, jenis simpanan deposito, dan perhitungan jasa bunga deposito berdasarkan jenis depositonya. Oke, first question, Ibu mau tanya nih, mengapa orang memilih untuk menyimpan uang atau kekayaannya di lembaga perbankan? Ada yang bisa jawab? Karena di bank lebih aman, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Di bank ada bunganya, Bu. Ya, tepat sekali ya jawabannya karena lebih aman, lalu ada bunganya. Jadi, kegiatan menyimpan uang di bank ini sudah menjadi kebutuhan setiap orang gitu saat ini, baik untuk menyimpan uang secara aman atau sebagai tabungan di masa depan. Karena itulah jenis-jenis produk penyimpanan uang banyak dikeluarkan oleh bank dalam negeri maupun swasta. Salah satunya adalah produknya deposito seperti yang akan kita pelajari hari ini.
Selanjutnya, mengenal simpanan deposito. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan deposito itu merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah, penyimpan, dan bank. Contohnya, jika nasabah menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir, dan sering disebut sebagai tanggal jatuh tempo. Seperti itu. Kemudian, apa perbedaan simpanan deposito dengan simpanan yang lainnya? Ada yang bisa jawab? Menurut saya, perbedaan simpanan giro dengan jenis simpanan lainnya yaitu simpanan deposit mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari, Bu. Ya, betul banget ya. Jadi, simpanan deposito ini tidak dapat ditarik setiap saat gitu, berbeda dengan simpanan giro dan simpanan tabungan. Nah, simpanan deposit itu mengandung unsur jangka waktu tertentu atau disebut jangka waktu jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap waktu. Nah, kemudian bunga deposito ini juga merupakan bunga yang tertinggi loh. Jadi, pemilik deposito akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para pemilik deposito merupakan bunga yang tertinggi jika dibandingkan dengan simpanan giro maupun tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Nah, lalu Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak pemilik deposito itu disebut apa? Saya izin jawab, Bu. Ya, silakan. Iya, buat pemilik deposito itu disebut deposan, Bu. Ya, betul sekali, Nabila. Pemilik deposito itu disebut deposan ya. Selanjutnya kita lanjut ke sarana penarikan uang pada deposito. Nah, jadi sarana atau alat untuk menarik uang pada deposito ini tergantung dari jenisnya ya. Misalkan deposito berjangka itu penarikannya melalui bilet deposito. Kemudian sertifikat deposito melalui sertifikat deposito juga. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, baik jika paham dan belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjutkan ya. Sekarang mengenai jenis dan perhitungan jasa bunga deposito. Sebelumnya, anak-anak ada yang bisa sebutkan apa aja jenis dari deposito itu sendiri? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, Itu silakan. ada 3 jenis, yaitu Ya. ada 3 jenis: deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call, Ibu. Ya, tepat sekali Dinda, terima kasih atas jawabannya. Jadi saat ini deposito yang ditawarkan di bank itu ada 3 macam ya, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan juga deposit on call. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu bersama perhitungan jasa bunganya. Yang pertama itu deposito berjangka. Jadi, deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Ada yang tahu jangka waktunya itu berapa aja? Izin menjawab, Bu. Ya, Elin, silahkan. Jangka waktu deposito berjangka itu bermacam-macam, Bu. Dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, hingga 24 bulan, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi, angka waktu deposito biasanya bervariasi nih, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, hingga ke 24 bulan. Nah, kemudian setiap deposan juga nantinya akan diberikan bunga nih yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito tersebut dibuka, seperti itu. Kemudian pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah tanggal jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Lalu, penarikannya juga dapat dilakukan baik tunai maupun non-tunai. Kemudian, setiap deposan juga dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Apabila penarikan depositonya sebelum jatuh tempo, maka bank tertentu dikenakan penalti rate atau denda.
Oke, selanjutnya mengenai studi kasus dari deposito berjangka. Di sini Tuan Aris itu ingin menerbitkan deposito berjangka dengan nominal 50 juta rupiah ya, dengan jangka waktu yang diinginkan adalah 9 bulan, dan bunga yang dikenakan adalah 16% per tahun. Bunganya diambil setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, seluruh deposito dicairkan dan uangnya diambil tunai. Nah, penyelesaiannya di sini, jadi kan di sini pertanyaannya berapakah jumlah bunga yang akan diterima Tuan Aris setelah jatuh tempo dan dikenakan pajak sebesar 15%. Nah, penyelesaiannya di sini bunganya itu kan 16% ya, dikali nominal deposito berjangkanya yaitu 50 juta rupiah, kemudian karena ini per tahun jadi dibagi 12 dan dikali 9 bulan. Nah, hasilnya itu 6 juta rupiah bunganya. Karena deposito berjangka tadi dikenakan pajak, maka di sini hasil dari bunganya dikenakan pajak 15%. Jadi 15% dikali dengan 6 juta rupiah, hasilnya 900.000. Maka bunga dikurang pajaknya, total bunga yang diterima adalah 5.100.000. Oke, sekarang mengenai sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini ada yang bisa jelasin nggak apa itu sertifikat deposito? Saya izin menjelaskan, Bu. Iya, Rahma, silakan. Sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan dalam jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan, Bu. Ya, betul banget ya. Jadi sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Nah, sertifikat deposito ini akan diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya, di dalam sertifikat deposito ini tidak tertulis nih nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi, karena nggak ada namanya, sertifikat deposito itu dapat diperjualbelikan gitu kepada pihak lain. Kemudian untuk pencairannya, pencairan bunga dalam sertifikat deposito ini dapat dilakukan di muka, tiap bulan, atau tanggal jatuh tempo, baik tunai maupun non-tunai. Dalam praktiknya, kebanyakan deposan mengambil bunga di muka. Selanjutnya, terkait studi kasus sertifikat deposito itu sendiri. Di sini, ada Nyonya Rina ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito dengan nominal 25 juta ya, untuk jangka waktu 3 bulan. Nah, pembayaran dibebankan ke rekening tabungan bunganya dan 17% dan diambil di muka tunai. Pertanyaannya di sini, berapakah jumlah bunga yang Nyonya Rina terima jika dikenakan dengan pajak sebesar 15%? Nah, penyelesaiannya di sini kita tentukan ya total nominal sertifikat dari depositonya itu sendiri. Kan di sini Nyonya Rina ingin membeli 10 lembar, maka 10 lembar dikali dengan 25 juta, hasilnya 250 juta. Kemudian untuk perhitungan bunganya, tadi bunganya ada 17%, dikali dengan total nominal sertifikatnya itu 250 juta, dibagi 12 bulan, dikali 3. Nah, hasilnya itu Rp10.624.999. Kemudian untuk pajaknya tadi dikenakan pajak 15% ya, maka dikali dengan total bunganya, hasilnya itu Rp1.593.749. Hasilnya dikurangi nanti, maka didapat jumlah bunga yang diterima oleh Nyonya Rina itu yaitu Rp9.031.250. Oke, yang terakhir ini adalah deposit on call. Jadi deposit on call ini merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah besar gitu, misalkan 50 juta rupiah, tergantung bank yang bersangkutannya gitu. Nah, pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call-nya dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelum nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Nah, kemudian ini studi kasus dari deposit on call-nya. Di sini Tuan Arbi memiliki uang sejumlah 300 juta rupiah, ingin menerbitkan deposit on call mulai dari tanggal 3 Mei 2002, dan bunga yang telah dinegosiasi adalah 4% per bulan. Dan diambil pada saat pencairan pada tanggal 19 Mei 2002. Nah, Tuan Arbi Kuris ini mencairkan deposit on call-nya. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang
Tuan Arbi Kuris ini terima pada saat pencairan dikenakan dengan pajak sebesar 15%. Maka penyelesaiannya di sini ada lama deposit on call dari tanggal 3 sampai ke tanggal 19 ya. Jadi ada 16 hari di sini dengan catatan pada saat pencairan bunganya tidak dihitung. Maka bunganya itu sebesar 4% ya tadi dikali 300.000 dibagi 30 hari karena ini bunganya per bulan. Nah, kemudian dikalikan 16 hari. Hasilnya yaitu 6.400.000. Kemudian pajaknya itu 15% dikali dengan bunganya 6.400.000, maka hasilnya 960.000. Hasil dari bunga dikurang pajaknya yaitu 5.440.000 rupiah. Oke, sekian materi dari Ibu. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Yudit. Saya izin bertanya, Bu. Bagaimana cara bank untuk menarik minat para deposan agar tetap menggunakan simpanan deposito? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Yudit? Ibu berikan kesempatan untuk menjawab. Ya, Regina, silakan. Saya izin menjawab, Bu. Biasanya pihak bank akan memberikan bonus menarik, Bu, untuk para nasabahnya. Ya, betul banget ya. Beri tepuk tangan nih untuk Regina yang sudah berani menjawab. Nah, Ibu ingin memberikan penambahan gitu ya, bahwa untuk menarik minat para deposan nih, biasanya bank itu menyediakan nih berbagai insentif atau bonus. Insentifnya itu berupa special rate atau bunga lebih tinggi dari bunga yang berlaku umum maupun insentif lainnya, seperti hadiah atau cenderamata. Nah, insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut. Oke, terima kasih, Yana. Baik, kita lanjutkan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, jika tidak ada, sekarang Ibu yang akan bertanya. Masih tentang deposito berjangka ya. Menurut kalian, apakah deposito berjangka akan selalu diterbitkan dalam mata uang rupiah saja? Adakah yang bisa menjawab? Ya, jika tidak ada, Ibu ingin panggil nih salah satu dari kalian. Ya, untuk Aida Fitria, dipersilakan untuk menjawab. Baik, Ibu, saya Aida izin menjawab. Sertifikat deposito itu tidak hanya diterbitkan dalam bentuk rupiah saja, Bu. Dapat juga diterbitkan dalam mata uang asing seperti US dollar, terus yen Jepang maupun DM Jerman. Ya, tepat sekali Aida ya. Jadi benar yang dikatakan oleh Aida bahwa di samping diterbitkan dalam mata uang rupiah, deposito berjangka juga diterbitkan dalam mata uang asing nih. Nah, deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing atau falas biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Nah, perhitungan penerbitan, pencairan dan bunga dilakukan melalui kurs devisa umum. Nah, penerbitannya tadi ya bisa melalui US dollar, terus yen Jepang, dan DM Jerman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, jika tidak ada, terakhir nih, adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Ya, Nabila silakan. Ibu, saya izin memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini itu simpanan deposito adalah pesanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah, penyimpanan, dan bank. Kemudian saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada di masyarakat adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Ketiga, jenis deposito ini memiliki perhitungan jasa bunga deposito yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Itu Bu kesimpulannya. Bagus sekali, artinya kalian memperhatikan dan memahami yang Ibu sampaikan. Hari ini kita belajar tentang pengertian deposito, lalu jenis-jenis dari deposito, dan perhitungan jasa bunganya.
Alhamdulillah ya, pelajaran hari ini sudah hampir selesai. Apakah ada yang ingin memberikan saran dan masukan untuk kegiatan pembelajaran pekan depan? Saya Bu, Ya, izin silakan. memberikan. Ya, baik Bu. Izin memberikan saran untuk pembelajaran selanjutnya. Bisa ditambahkan Bu video animasi biar lebih asik aja gitu untuk minggu depan Ibu. Ya, baik. Nanti akan Ibu buatkan ya. Ibu berharap materi simpanan deposito hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, kelak ketika kalian dewasa dan ingin menggunakan produk deposito, kalian sudah mengetahui nih jenis deposito apa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, anak-anak mohon diperhatikan ya. Ada tugas yang kalian harus kerjakan, bisa dicek di Google Classroom-nya. Dikerjakan sesuai dengan format yang telah Ibu tentukan ya, dan dengan tenggat waktu sampai minggu depan sebelum pelajaran ini dimulai. Jika ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui WhatsApp group kelas. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke. Baik Ibu. Untuk pekan depan, kita akan mempelajari bab 6 tentang jasa perbankan. Ibu harap kalian membaca terlebih dahulu materi bab 6 agar lebih mudah kita mempelajari bab selanjutnya. Nah, baik untuk kegiatan hari ini, Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, tetap semangat dan dijaga kesehatannya. Salam hangat dari Ibu untuk keluarga kalian. Terima kasih. Sampai bertemu di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.